Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan mengucapkan sholawat untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sahabat pendengar, pernahkah kalian mendengar kisah nyata tentang remaja dari desa pelosok yang memanjat menara masjid hanya untuk mencari sinyal? Pernahkah kalian bayangkan, di zaman secanggih ini, masih ada kampung yang bahkan tak punya listrik stabil, apalagi jaringan internet? Lalu, mengapa kalian harus mendengarkan kisah ini? Karena di balik keterbatasan itu, lahirlah sesuatu yang tak terduga, sebuah aplikasi adzan, dibuat bukan dengan laptop canggih, tapi dengan niat tulus dan HP jadul. Ini bukan cerita fiksi semata. Ini tentang mimpi yang dijaga dengan sabar, dalam dinginnya malam dan sepinya surau. Angin malam berdesir tajam menyapu tubuh kurus remaja itu. Ia menunduk pelan, tangan kiri mencengkeram ujung kayu menara, tangan kanan menggenggam HP jadul yang dibungkus plastik bening. Senter kecil yang diikat di kepalanya sudah meredup, tapi matanya tetap menatap layar dengan harapan. Sinyalnya hanya muncul di sini, di pucuk menara masjid tua, tempat yang hanya didatangi kelelawar dan burung hantu. Namanya Raffi. Umurnya 16 tahun. Anak seorang guru ngaji kampung, tinggal di rumah bambu yang listriknya hidup segan mati tak mau. Ia bukan siapa-siapa di mata orang-orang kota, tapi malam itu, ia sedang mencoba mengunduh satu file kecil berisi kode pemrograman. Ukurannya hanya setengah megabyte, tapi artinya sangat besar bagi impiannya. Sebuah impian yang ditertawakan banyak orang. Developer? Di sini? Kamu mimpi, kata sebagian tetangganya. Tapi Raffi hanya tersenyum. Tak ada waktu untuk menanggapi cemoohan. File yang ditunggunya masih berputar. Ring, 83%. Ia tiup kedua tangannya yang membeku, sembari berzikir pelan. Di bawah sana, kampungnya tidur dalam gelap. Tidak ada internet, tidak ada suara, tidak ada siapa-siapa. Kecuali ia, dan satu mimpi yang sedang dipanjat bersama menara ini. Malam itu, bintang bersembunyi di balik awan. Tapi di dada Raffi, cahaya harapan tak pernah redup. Dia tahu, file kecil itu bukan sekadar unduhan, ia sedang merajut masa depan umat. Meskipun lambat, meskipun sendiri. Di layar, angka berubah. 100%. File berhasil diunduh. Raffi menutup mata. Tersenyum. Satu langkah kecil telah ia raih, dari puncak menara, di tengah malam yang dingin. Surau kecil itu tak pernah benar-benar ramai, kecuali saat bulan Ramadan. Disitulah Raffi biasa duduk, beralas tikar pandan, dikelilingi buku-buku lusuh dan papan tulis kecil bekas mengaji. Setiap malam, ia kembali ke tempat itu setelah memanjat menara. Membuka file yang ia unduh, lalu mencoba memahami baris demi baris kode, walau mata mulai berat, dan baterai HP tinggal satu garis merah. HP itu bukan miliknya. Itu milik pamannya yang sudah wafat 3 tahun lalu. Layarnya retak, memorinya sempit, aplikasinya sering keluar sendiri. Tapi di tangan Raffi, benda itu menjadi jendela menuju dunia yang lebih luas. Bapaknya, seorang guru ngaji kampung, tak punya uang untuk membelikan laptop. Bahkan untuk beli token listrik saja, kadang harus menunggu bayaran mengajar mengaji dari warga. Tapi Raffi tak pernah mengeluh. Ia belajar menyusun kode sambil menjaga surau. Setiap malam, ia memasang alarm agar tak tertidur sebelum subuh. Ngapain kamu repot-repot, Vi? Kampung ini butuh tukang bukan tukang kode, ucap Pak Waryo, tetangga sebelah rumah. HP aja rusak, masa mau bikin aplikasi? Tapi Raffi hanya mengangguk. Ia sudah terbiasa dengan tawa yang meremehkan. Yang mereka tidak tahu, Raffi punya alasan yang lebih besar. Ia tidak sedang mengejar pujian. Ia tidak sedang ingin viral. Ia hanya ingin satu hal sederhana, agar tidak ada lagi warga yang tertinggal waktu sholat. Karena sejak pengeras suara masjid rusak, dan jam dinding mati, waktu sholat sering terlewat. Anak-anak sibuk main, bapak-bapak pulang dari ladang, dan tak ada suara adzan yang mengingatkan. Bagaimana kalau ada aplikasi adzan yang bisa berbunyi meski HP-nya offline? Bahkan kalau sinyal hilang, atau baterainya cuma sisa sedikit. Pertanyaan itu muncul di benaknya saat duduk sendirian di surau. Maka sejak malam itu, ia mulai mengatur ulang niat.
Ia bukan sekadar belajar coding, tapi sedang merancang solusi. Satu aplikasi kecil yang semoga bisa menghidupkan kembali suara adzan di kampungnya yang sunyi. 2 pekan berlalu sejak file kecil itu berhasil diunduh. Di sela-sela belajar, Raffi mulai merakit aplikasinya perlahan. Ia mencari cara agar file adzan bisa disimpan lokal, agar tetap berbunyi tanpa sinyal dan tanpa harus tersambung ke server manapun. Ia menyesuaikan waktu sholat berdasarkan lokasi manual. Kodingnya penuh tantangan, karena HP-nya sering hang kalau file terlalu besar. Setiap selesai satu bagian, ia simpan dan backup ke kartu memori bekas yang ditemukannya di laci rumah. Tak jarang, aplikasinya error. File hilang. Ulang dari awal. Namun malam itu, satu hal luar biasa terjadi. Untuk pertama kalinya, aplikasi buatan Raffi berhasil memutar suara adzan saat waktu sholat tiba, tanpa perlu koneksi internet. Ia menatap layar HP itu. Getar di dada. Tak bisa ia ungkapkan. HP-nya berbunyi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya tidak lantang. Bahkan sedikit sumbang. Tapi bagi Raffi, itu adalah suara harapan. Adzan itu keluar dari tangan kecilnya sendiri. Ia segera mengemas aplikasi itu, memberinya nama Adzan Langit Desa. Lalu ia pasang di HP lama lain milik temannya yang sudah lama tak digunakan. Ia uji coba di surau tua yang biasanya sepi. Ia pasang alarm otomatis dan mengatur agar adzan subuh berkumandang esok pagi. Pagi pun tiba. Langit masih gelap saat Raffi duduk diam di pojok surau. Hanya ada tikus yang berlari kecil dan lampu remang dari bohlam yang hampir mati. Tiba-tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu menggema dari pojok ruangan. Suara yang tak didengar warga sejak pengeras suara rusak 2 bulan lalu. Beberapa orang yang lewat, berhenti. Pak Badrun, si tukang kayu, menoleh. Mak Tarmi yang biasa jual nasi, menurunkan ember airnya. Loh, itu suara adzan, bisik seseorang. Dari mana? Tanya yang lain. Mereka berkumpul pelan, mencari sumber suara, dan melihat satu HP tua terletak di atas meja surau, menyala pelan. Beberapa dari mereka menitikkan air mata. Tak percaya. Adzan itu kembali menggema. Dari HP rusak. Dari surau sunyi. Dari seorang anak desa yang tak pernah berhenti bermimpi. Keesokan harinya, kabar itu menyebar dari mulut ke mulut. Warga mulai berdatangan ke surau. Mereka penasaran, ingin melihat HP tua yang bisa memanggil adzan tanpa pengeras suara. Di antara kerumunan, ada satu orang yang tak dikenal warga. Seorang relawan muda dari kota, bernama Kak Hilmi. Ia sedang menginap di rumah kepala dusun untuk program pengabdian masyarakat. Saat mendengar ada HP yang mengumandangkan adzan otomatis, ia langsung datang dan merekam. Ia melihat Raffi berdiri malu-malu di sudut surau. Tak banyak bicara, hanya senyum kecil. Kak Hilmi mendekat dan dengan penasaran bertanya, "Mas, ini HP siapa yang dipakai buat adzan?" Raffi menjawab pelan, "Saya, Mas. Saya buat aplikasinya. Di HP ini." Kak Hilmi tertegun. Ia minta izin merekam ulang prosesnya. Dari cara kerja aplikasi hingga latar cerita di baliknya. Raffi tak menyangka, semua dilakukan dalam satu siang. Lalu Kak Hilmi mengunggah video itu malam harinya, dengan judul, "Remaja Desa Buat Aplikasi Adzan Tanpa Internet dari HP Retak dan Surau Sepi." Beberapa hari kemudian, notifikasi mulai berdatangan. Meskipun HP Raffi tak selalu tersambung jaringan, warga yang punya akses datang membawakan kabar. Videomu masuk media sosial. Ini loh, ada orang-orang kota bilang kamu keren. Katanya kamu diminta hadir ke acara komunitas pengembang." Raffi hanya terdiam. Ia belum benar-benar paham apa yang terjadi. Tapi satu hal ia yakini, semua ini bukan tentang popularitas. Ini tentang manfaat. Tentang bagaimana satu suara adzan bisa membuat hati kembali hidup. Kepala dusun datang menemui Raffi. Ia menepuk bahunya sambil tersenyum bangga. "Kamu bikin kami sadar, Nak, bahwa suara adzan bisa hilang tapi semangatnya jangan pernah padam." Dan benar saja. Beberapa hari kemudian, datang surat undangan dari komunitas pengembang Muslim kota. Raffi diundang untuk berbagi cerita.
tentang aplikasi, tentang keterbatasan, dan tentang surau yang kembali bersuara. Hari itu datang. Raffi naik mobil ke kota untuk pertama kalinya. Bukan sebagai penumpang biasa, tapi sebagai tamu undangan. Di dalam ranselnya hanya ada satu baju ganti, HP jadul milik pamannya, dan catatan kecil berisi poin-poin tentang aplikasinya. Di panggung sederhana sebuah aula komunitas, Raffi berdiri kaku. Di depannya, puluhan orang duduk, beberapa membawa laptop, lainnya mencatat sambil menatap serius. Semua lebih dewasa, lebih pintar, lebih modern. Tapi mereka mendengarkan. Raffi berbicara pelan, suaranya nyaris gemetar. Ia menceritakan malam-malam di menara, tentang surau yang sunyi, dan tentang bagaimana satu file kecil bisa mengubah cara pandangnya terhadap teknologi. Saya bukan orang pintar. Saya bahkan belum pernah punya laptop sendiri, ucap Raffi lirih. Tapi saya ingin orang di kampung saya tetap bisa dengar suara adzan. Itu saja. Ruangan hening. Beberapa kepala mengangguk, beberapa mata berkaca-kaca. Lalu tepuk tangan pun pecah. Bukan karena kehebatan teknis yang rumit, tapi karena ketulusan yang langka. Seusai acara, beberapa developer senior datang menghampiri. Mereka menawarkan bimbingan, pelatihan, bahkan laptop bekas untuk Raffi pakai belajar lebih jauh. Salah satu dari mereka berkata, "Kamu nggak perlu ke kota untuk bermanfaat. Tapi kami akan bantu supaya suara dari desamu bisa terdengar kemana-mana." Hari itu, Raffi pulang membawa lebih dari sekadar hadiah atau piagam. Ia pulang membawa semangat baru. Sebuah keyakinan bahwa perjuangan dari tempat sunyi pun bisa menggema ke penjuru negeri. Sesampainya di kampung, ia langsung mendatangi surau. Ia duduk di tempat biasa, menyalakan HP-nya, dan membisikkan doa. Ya Allah, jadikanlah ilmu ini bermanfaat. Bukan untuk meninggikan nama, tapi untuk menyambungkan hati padamu. Hari-hari setelah dari kota, hidup Raffi tak banyak berubah secara lahiriah. Ia masih tinggal di rumah bambu beratap seng, masih belajar di surau, dan listrik pun tetap padam kalau malam hujan deras. Tapi ada satu hal besar yang tumbuh di dalam dirinya, tanggung jawab. Kini, setiap malam Raffi tak lagi belajar sendirian. Beberapa anak muda desa mulai ikut datang ke surau. Ada Budi, yang biasa membantu orang tuanya bertani. Ada Nisa, santri dari pesantren kecil di desa sebelah. Juga Fahri, bocah SMP yang selalu penasaran dengan teknologi. Mereka berkumpul sambil membawa HP masing-masing. Ada yang retak layarnya. Ada yang harus dicas pakai powerbank buatan sendiri. Tapi semangat mereka utuh. Dan Raffi tak pelit ilmu. Ia mulai mengajari dasar-dasar coding yang ia pelajari dari file unduhan dan video offline. Dari surau yang dahulu sunyi, lahirlah satu komunitas kecil. Santri Developer Langit. Bukan komunitas mewah. Tidak punya ruangan khusus. Tapi setiap malam, langit desa jadi saksi anak-anak muda yang mengetik kode di bawah cahaya lampu Petromax dan lilin. Kabar tentang komunitas itu kembali menyebar. Beberapa relawan teknologi datang membawa modul dan bantuan. Seorang donatur mengirimkan papan tulis digital bekas. Dan seorang ustadz dari kota menghubungi Raffi untuk mengajak kolaborasi membuat aplikasi jadwal sholat dan hafalan Quran offline. Bagi Raffi, ini bukan mimpi. Ini adalah jalan. Ia tak lagi berjalan sendiri. Kini, ia berjalan bersama. Dan yang paling membahagiakan, adzan dari HP buatannya tak lagi terdengar hanya di satu surau. Tapi sudah menyebar ke puluhan HP warga desa lain, bahkan sampai ke dusun-dusun pegunungan. Satu demi satu, cahaya kecil mulai menyala dari tempat-tempat yang dulu gelap. Dan Raffi tahu, semua ini bukan karena kepandaiannya. Tapi karena Allah menuntun langkah kecil yang ia awali dari tangga menara masjid di tengah malam yang dingin. Beberapa tahun pun berlalu. Kampung tempat Raffi tinggal tak lagi asing di telinga para penggiat teknologi Islami. Bukan karena listriknya yang kini lebih stabil, atau karena jalan desa yang sudah diperbaiki. Tapi karena dari desa itu, lahir geliat perubahan yang tak banyak orang sangka. Aplikasi adzan langit desa kini telah digunakan oleh ribuan pengguna di berbagai daerah terpencil. Aplikasi itu telah disempurnakan dengan ukuran kecil dan fitur offline yang efisien. Tampilannya sederhana, namun fungsinya jelas.
mengumandangkan adzan tepat waktu, bahkan di tempat tanpa sinyal dan tanpa baterai penuh. Raffi, yang dulu hanya anak guru ngaji dengan HP retak, kini dikenal sebagai penggerak gerakan teknologi barokah untuk umat. Ia tak pernah meninggalkan desanya. Ia tetap tinggal di sana, membimbing adik-adik di komunitas. Mengajarkan bahwa teknologi bukan sekadar layar dan kode, tapi niat dan keberkahan. Komunitas santri developer langit pun berkembang. Beberapa anggotanya melanjutkan kuliah dengan beasiswa teknologi. Sebagian lagi membuka layanan perbaikan perangkat untuk warga desa. Mereka tidak hanya menciptakan aplikasi, tapi juga menciptakan harapan. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit, Raffi duduk sendiri di menara masjid. Tempat yang dulu ia panjat dengan tangan gemetar. Kini ia duduk tenang, memandang kampungnya yang perlahan berubah. Dari surau ke surau, suara adzan terus berkumandang. Bukan dari speaker mahal, bukan dari masjid megah, tapi dari HP-HP sederhana, yang menyala karena semangat dan cinta untuk manfaat. Raffi menutup matanya. Angin malam menyapu pelan wajahnya. Lalu ia tersenyum. Karena kini ia tahu, suara kecil pun bisa menjadi gema yang tak pernah padam. Selama diniatkan untuk kebaikan. Selama diniatkan karena Allah.